Kita mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan ketiga kali ini kita akan bahas tentang brand ya. Di e-learning sudah bisa download belum filenya? Sudah ya? Ada 2 file kalau salah ya yang saya taruh ya. 2 atau 1 ya? Ini. 1. Gini. Brand ini kita belajar tentang brand konsep dulu ya. Nah, brand konsep itu sendiri ada 2 subtema, brand strategi sama brand equity. Brand strategi ini terdiri dari pembahasannya dari pelopornya siapa, terus bisnisnya apa, sampai dengan evaluasi proses branding ya. Pengembangan teori ini pakar-pakarnya dari Webster, ya, sampai dengan Kitodolitus. Memang kebanyakan 2010 ke bawah ya untuk pakarnya tentang brand ya. Untuk 2010 ke atas masih mengembangkan dari teori yang lama ini dulu. Nah, definisinya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tanda atau merek berupa gambar, terus nama, kata, huruf, angka yang tersusun di dalamnya yang digunakan dalam trade atau perdagangan. Nah, menurut American Marketing Association, itu brand sebagai merek, sebagai identifier, pengidentifikasi dan diferensiator sebagai pembeda dari produk dari perusahaan pesaingnya. Apa? Nah, perspektif untuk brand name itu sendiri ada nama orang, bisa geografis, seperti ada Solo, Jakarta Post, sama nama kan kota ya. Terus scientific name seperti perawatan kulit, tulisan yang indah, kaligrafi dan sebagainya. Terus status, terus association name, terus sampai dengan artificial name. Nah, juga bisa nama deskriptif seperti minyak pijat dan sebagainya ini, dan numeric brand names yaitu obat nyamuk, 3 roda, terus si Samsu 234 itu gabungan ya antara menangkap. Nah, elemen dari merek sendiri itu tangible dan visual, dilihat dan nyata. Ya. Bisa berupa simbol dan slogan, terus nama, logo, warna, brand, terus nama merek dagang, dan paten, terus fungsionalitasnya, terus nilai fungsionalnya. Terus intangible itu sendiri yang berwujud nyata bisa berupa identitas, terus positioning, komunikasi merek, terus nilai sosial maupun nilai personal. Benar-benar. Bisa ditanyakan nggak yang online terlihat belum PPT-nya Mas? PPT-nya di layar Zoom terlihat ya? Belum, Pak. Tidak kelihatan Gimana? Bapak PPT-nya. Belum terlihat? Tidak kelihatan PPT-nya. Sekarang sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh iya, udah. Kita lanjut ya. Jadi interpretasi brand itu sendiri ada perspektif input itu meliputi logo, terus instrumen dari segi hukum, terus dari segi positioning sampai dengan visi misi dari perusahaan. Terus jika perspektif output itu sebagai citra atau pencitraan dari perusahaan ya,
terus dan sebagai pembina hubungan atau relasi. Jika dari segi perspektif waktu itu dilibatkan dalam hal pertumbuhan dan perubahan adanya permintaan terhadap produk. Nah, keputusan branding perspektif itu sendiri, yang pertama menggunakan merek atau tidak untuk produk yang dihasilkan, ini berlaku untuk segala jenis produk ya. Yang kedua, keputusan untuk brand sponsor, jadi siapa yang harus mensponsori merek tersebut. Terus yang ketiga, keputusan untuk branding, hierarki branding, yaitu terkait dengan produk produk Ambela itu produk yang ini ya, produk di perusahaan holding yang terpusat ya, terus produk sumber dan sebagainya. Nah, produk brand itu sendiri memberikan nama eksklusif untuk produk yang tunggal, sehingga merek tersebut memiliki positioning individual. Contoh ini ada jaringan hotel Accor, holdingnya Accor Group nih, nama brandnya masing-masing hotelnya itu ada hotel, ada Ibis, gitu ya. Nah, jika lain brand itu menawarkan suatu produk koherensi atau keterpaduan dengan satu nama tunggal. Ya. Jadi untuk memperluas konsep spesifikasi ke sejumlah produk yang berbeda, hal ini masih sangat dekat dengan produk yang awal atau yang semula. Contohnya ini ada dari Christian Dior ya, menunjukkan capture ini udah kosmetik ya. Begini. Jika range brand ini memberikan nama merek tunggal dan janji tunggal pada kelompok produk yang memiliki bidang kompetensi yang sama. Contohnya dalam industri makanan, ini ada Heinz ABC ya, ini saus tomat, saus sambal, terus di sana ada Benetton dan sebagainya. Terus umbrella brand, ini nama merek yang sama mendukung berbagai produk di pasar berbeda. Ya, contohnya kita tahu merek Canon itu terkenal dengan kameranya, terus mesin fotokopi dan satu lininya ya. Canon, kamera, mesin fotokopi dan sebagainya itu yang terkenal di Indonesia ini. Nah, jika search brand itu serupa dengan umbrella brand, namun setiap produk diberi nama sendiri. Ya. Misalnya Nestle pada nama produknya, ya tetap aja ya, tapi diberikan nama berbeda untuk setiap satu unit produknya seperti Crunch, Nuts, KitKat, sebagainya. Terus endorsing brand, yaitu memberikan approval pada sejumlah produk yang dikelompokkan pada produk brand, lini produk, dan range brandnya itu sendiri. Contohnya GM, ya General Motor, dengan mereknya, mobilnya Chevrolet, Oldsmobile, dan sebagainya. Itu lini utamanya GM, dengan merek-mereknya ini ada macam-macam. Nah, hierarki merek itu sendiri menurut Keller itu ada 4: corporate brand, family brand, individual brand, dan modifier brand. Nah, jika corporate brand ini menggunakan nama perusahaan baik pusat maupun cabang sebagai merek produk. Contohnya GE dan HP ya, Hewlett Packard ya, yang printer. Jadi kombinasi antara corporate brand name dengan family brand atau individual brand. Ya. Jika family brand ini sendiri, nama merek yang digunakan lebih dari satu kategori produk. Ya. Tetapi nggak harus selalu menggunakan nama perusahaan pemilik. Gitu. Contohnya ini Gatorade untuk kategori tersequencer atau pemilik produknya Pepsi ya. Terus individual brand, ini merek yang dibatasi hanya untuk satu kategori produk. Meskipun bisa digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda dalam kategori yang sama. Contohnya Frito-Lay kan, untuk kategori snack. Nah, keputusan untuk extension brand atau perpanjangan brand ini menyangkut apakah nama merek spesifik perlu diperluas dari produk yang lain apa enggak. Gitu. Salah satu dari 4 strategi merek yaitu ada yang tadi, line extension, brand extension, multi brand, dan new brand. Nah, line extension itu sendiri memperluas nama merek saat ini ke variasi bentuk, bahan, ukuran, dan rasa baru pada kategori produk. Kalau brand extension, perluasan dari brand ini, nama merek saat ini diperluas ke kategori produk baru. Jika multi brand, ini nama merek baru diperkenalkan pada kategori produk yang sama. Brand multi ya. Jika new brand, ini nama merek baru diperkenalkan untuk kategori produk yang baru juga. Nah, perusahaan untuk multi brand, yaitu perusahaan dapat mengembangkan 2 atau lebih merek dalam satu kategori.
Jadi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan shelf space lebih besar tidak pajangan pengecer ini di ini ya, kategori produk untuk dipajang di toko-toko ya. Jadi bermaksud melindungi merek utamanya dengan mengembangkan acting brand. Acting brand ini brand-brand ini ya, yang ditujukan untuk menyaingi brand baru yang lain. Misalkan Teh Sosro meluncurkan ST untuk menyaingi Teh Pucuk Harum. Gitu. Ya. Kalau mau tahu multi brand itu sendiri, kecenderungan masing-masing merek hanya mampu meraih pangsa pasar kecil. Ya, lebih cukupnya lebih kecil ya orangnya. Terus bisa terjadi satu pun di antaranya yang sangat tidak menguntungkan. Ini pasti jelas. Jadi ada yang menguntungkan, ada yang tidak, dan dapat terjadi kanibalisasi antara sama merek perusahaan itu sama. Jadi saling menyerang ya, itunya. Jadi bisa dalam tanda kutip bisa bersaing sendiri nih produknya sama di satu perusahaan. Itu contohnya ini Unilever dengan melakukan SUV untuk melindungi Rinso ya, itu tadi ya seperti ini. Nah, keputusan untuk brand repositioning. Nah, jadi mereposisi brand itu sendiri, merek itu sendiri, yaitu keputusan untuk mengubah produk dan citra agar dapat lebih memenuhi harapan pelanggan. Contohnya KFC ini, mengubah nama, kan tadi perhatikan mengubah namanya menjadi KFC, ini lebih singkat dan mengubah menunya, jadi menambah menu-menu varian yang ini ya baru ya, seperti lewat fried chicken dan sebagainya. Jadi repositioning juga dapat dilakukan dengan hanya mengubah citra dari suatu produk. Contohnya Kraft, ya, keju ya. Untuk produk utamanya mereposisi Velveeta dari cooking cheese jadi nutritious snack cheese, gitu ya, snack keju. Jadi fungsi merek itu sendiri berfungsi sebagai yang pertama identifikasi, itu bisa dilihat dengan jelas atau nyata ya. Terus memberikan makna bagi produk, terus gampang atau mudah identifikasi produk yang dibutuhkan. Jadi mau produk apa, keinget nih merek yang lebih mudah diingat ini. Terus praktikalitas itu segi praktisnya, yaitu memfasilitasi penghematan waktu dan energi untuk melalui pembelian ulang atau repetitive buying ya. Terus yang ketiga jaminan, yaitu memberikan jaminan bagi konsumen bahwa dapat mendapatkan kualitas yang sama meskipun pembelian dilakukan di tempat dan waktu berbeda. Ya, jadi produk yang disebarkan di seluruh Indonesia, standarnya sama, produknya sama, dan kualitasnya pun sama. Kecuali untuk ini ya, ini perkecualian ya, untuk pasar di luar negeri mungkin bisa berubah dalam hal packaging, terus bahasa dan sebagainya. Terus yang keempat optimasi, yaitu memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli alternatif terbaik dalam kategori produk yang tentu dan pilihan terbaik untuk tujuan yang spesifik. Itu tujuan setiap perusahaan. Yang kelima, karakterisasi, yaitu mendapatkan informasi mengenai citra dari konsumen atau orang lain. Gimana pendapatnya orang tentang merek tersebut, nama merek tersebut. Nah, yang keenam kontinuitas, yaitu kepuasan terwujud melalui familiaritas, melalui segi kekeluargaan, segi personal ya. Jadi intimasi dengan merek yang digunakan yang dapat dikonsumsi pelanggan selama bertahun-tahun. Yang ketujuh, hedonistik, yaitu kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo dan komunikasinya. Ya. Terus ini maksudnya ini orang dengan melihat merek yang tersebut bisa tertarik meskipun produknya pun nggak diharapkan olehnya. Yang ke-8 etis, ini kepuasan yang berkaitan dengan perilaku dan bertanggung jawab merek yang bersangkutan. Ini dalam menggunakan etika ya. Makanya merek nggak boleh seharusnya nggak boleh berbau negatif dan sara dan sebagainya ya. Nah, manfaat merek sendiri tadi dari fungsionalitas, ini dari segi manfaat, ada manfaat ekonomi sebagai sarana bersaing dalam perebutan pasar dalam segi kompetitif ya ini ya. Terus pilihannya berdasarkan value per money, jadi nilai dari uang yang ditawarkan, terus adanya rahim penjualan dalam merek konsumen. Jika manfaat fungsional, ini ada memberikan peluang bagi diferensiasi, terus memberikan jaminan kualitas bagi merek tersebut agar tetap tinggi,
terus memasang merek berempati dengan pemakai, terus fasilitasi persediaan hingga memudahkan iklan dan segi sponsor. Ada manfaat psikologis juga, yaitu tentang penyederhanaan informasi produk, terus bisa dari segi gengsi dan citra sosial, ada pencitraannya, terus identifikasi diri dengan objek tertentu. Nah, alasan merek dapat berkembang dengan pesat ini itu karena kemajuan teknologi, transportasi, terus proses produksi, packaging produk, pengemasan produk, terus kemajuan dari segi pertumbuhan lembaga retail atau toko-toko sampai dengan segi advertisingnya, periklanan. Nah, jika tadi manfaat, sekarang tahapan perkembangan merek ini dikutip dari Giannatoni dan Enali. Ini yang pertama ada unbranded good, barang tidak branded, yaitu barang yang diperlukan sebagai komoditas yang sebagian besar tidak bermerek. Ini ada ini ya, yang besar sembako ya, bulan dan sebagainya. Terus situasi permintaan jauh melalui penawaran, terus produsen nggak perlu berusaha keras untuk membedakan produk, namun dengan persepsi konsumen terhadap produk bersifat utilitarian, ada bersifat ekonomis ya. Nah, terus jika tahapan merek sebagai referensi atau acuan, yaitu terkena persaingan itu dapat stimulus para produsen atau pabrik ini untuk membedakan produk dari output produsen lain. Ya. Jadi terkait dengan perkembangan informasi dan kategori produk dan identifikasi dari brand positioning. Jika tahapan merek sebagai kepribadian, ini hubungannya dengan konsumen menghadapi banyak merek yang semuanya menyampaikan janji-janji terhadap fungsionalitasnya. Ya, ada misalnya tegas antara konsumen dengan merek. Gitu ya. Contohnya ini terkait dengan pencitraan dan gengsi ya, seperti mobil Mercedes-Benz sebagainya. Terus merek sebagai icon, itu merek sebagai simbol tertentu bagi konsumen. Itu memberikan merek yang berasosiasi kuat kepada konsumen, seperti merek Marlboro, rokok dan sebagainya, yang harus konsumsi itu nih dari konsumen, jadi nggak mau merek lain. Terus yang kelima, merek sebagai perusahaan, yaitu merek memiliki identitas kompleks dan banyak poin kontak antara konsumen dan merek. Ya. Jadi merek sama dengan perusahaan sehingga semua stakeholder atau pemegang saham dari perusahaan itu akan memberikan persepsi merek dengan cara yang sama juga. Contohnya pemakaian mesin ATM itu menambah nilai konsumen yang transaksi yang tidak perlu terkait waktu ya. Jadi ATM sebagai representatif dari pelayanan kapan saja dan di mana saja perusahaan perbankan. Terus merek sebagai kebijakan atau policy, yaitu merek dan perusahaan diidentifikasi secara kuat dengan isu sosial, etis, dan politik tertentu. Jadi konsumen berkomitmen pada merek dan perusahaan yang memiliki pandangan yang sama. Biasanya perusahaan body shop atau kosmetik dengan kenal perlindungan karena green economy ya. Nah, terus kalau mengenai brand equity, ini ada konseptualisasi dan konsep ekuitas merek. Nah, konsepnya brand equity atau ekuitas merek yaitu aset intangible yang dimiliki oleh perusahaan karena value yang diberikan atau nilai yang diberikannya itu baik kepada konsumen maupun produsen. Nah, itu berguna sebagai guidance panduan, benchmark, dan manajemen portofolio mereknya sendiri. Terus unsur ekuitas merek, ini yang pertama ada brand awareness, kesadaran akan brand dari konsumen, dari pelanggan. Ini diasumsikan kurang lebih harus minimal mencapai 65% ya, agar merek tersebut berhasil dan diterima di indikator merek tersebut berhasil diterima di pasar. Terus kalau perceived quality yaitu adanya unsur-unsur kinerja, feature, durability, daya tahan, service dan sebagainya. Nah, kalau mengenai brand association ini mencakup atribut produk, terus manfaat seperti shampoo clear mengandung Gombe, terus bintang iklan atau endorser, tentunya, terus penggunaan produk, terus lifestyle, seperti Harley Davidson ya sebagai lifestyle dan segi otomotif. Nah, mengenai brand loyalty atau loyalitas brand terkait dengan pemilihan merek dan perolehan laba masa depan hingga
harapan dari perusahaan untuk pembelian yang berulang. Ada yang ditanyakan dulu sebelum ke sub materi berikutnya? Izin bertanya, Pak. Terus, wah ini. Ya silakan Mas Nami. Iya, Pak. Izin untuk bertanya. Mengenai brand awareness, Pak, tolong dijelaskan. Bentar. Saya besarkan dulu volumenya, Mas. Bentar. Tes. Ya, tes. Masuk, Mas. Oke, Pak. Untuk brand awareness, Pak, bisa dijelaskan lagi, Pak. Karena termasuk dalam variabel penelitian saya, brand awareness itu. Apakah brand awareness ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian ataupun kepuasan pelanggan, Pak? Terima kasih. Ya, soal brand awareness sendiri itu, ini ya, dari beberapa jurnal penelitian yang saya teliti juga, itu rata-rata berpengaruh pada keputusan untuk buying, untuk membeli. Dikarenakan apa? Karena dari konsumen untuk menyadari persepsi terhadap brand itu sendiri atau merek itu sendiri ya teman-teman, itu jika mereka dalam benak mereka, heart of mind-nya mereka itu sudah tertancap, yang pasti mereka secara nggak langsung juga akan membeli ya. Apalagi contohnya di suatu supermarket ya, mereka nggak lihat nih produk yang mereka inginkan, tapi di suatu rak pajang dekat kasir itu mereka otomatis wah ini nih, jadi adanya timbul impulse buying ya. Impulse buying itu pembelian yang nggak diduga, yang nggak diharapkan, tapi jika itu kan otomatis disodorin nih, ini beli nih, tahu kan di supermarket ya, di kasir kan ada banyak produk-produk nih, nah, otomatis kan ada, jika orang mau membayar itu ada produk itu, apalagi ada anaknya yang mau merengek-rengek minta beli, otomatis juga beli juga, Mas. Nanti kalau misalkan soal ini penelitian tugas akhir yang soal brand ya teman-teman, nanti bisa komunikasi personal sih sama saya, gitu. Nanti saya tunjukkan jurnal-jurnal yang terkaitnya. Tapi saya bukan pembimbing ya, saya belum bisa bimbing di kampus ini. Gitu. Itu Mas Raffi ya, ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang di kelas? Izin bertanya, Pak. Siapa ini, Mbak? Kamila. Oh, Kamila Fadila. Oh ya, ya silakan. Untuk mengenai brand sendiri ya Pak ya, sebagai apa itu pembisnis baru. Nah, itu menurut Bapak mending selling dulu atau branding dulu, Pak? Sebagai apa Mbak tadi? Pembisnis baru. Apa itu? Ya, newbie itu loh Pak, pembisnis baru. Terjun sebagai apa itu? Penjual baru lah. Ya, gimana? Itu menurut Bapak selling dulu apa branding dulu kalau menurut Bapak? Nah, kalau bisnis baru lihat produknya ya. Kalau produknya fast moving atau seperti produk kuliner ya yang disukai ya. Ini apa sih yang disukai, kayak yang berkesan ya, kalau kayak mie jenislah mereknya, nama mie iblis, mie setan dan sebagainya, itu mungkin bisa berbarengan Mbak. Jadi promosinya lewat sosmed ya, sambil word of mouth juga gitu. Jadi pemasaran lewat mulut ke mulut juga gitu ya. Ya Mbak Kamila, terdengar ya? Iya terdengar Pak. Oh jadi tergantung produknya dulu ya Pak ya? Iya, tergantung produknya dulu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya produknya. Ya, makasih Pak.
Saya lanjutkan dulu ya materinya teman-teman ya. Ada ini sebenarnya tadi materi ini sih global sih. Ini materi yang terkait subbabnya ini. Tapi sedikit kok. Ini sebentar. Yang di Zoom sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat yang di Zoom? Sampun, Pak. Oh iya, oke. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi posisi brand dalam IMC. IMC ini apa sih? Ingatannya? Ada yang tahu nggak? Kita geretet marketing communication dan komunikasi kemasan terpadu. Ini rahasia singkat ya, biar nggak terpanjangin juga. Ya. Nah, pentingnya brand. Nah, brand itu sendiri dari segi kepentingan yaitu merek merupakan suatu simbol yang rumit yang dapat menyampaikan hingga 6 tingkat pengertian. Ini berdasarkan Kotler ya. Jadi pertama atribut. Atribut ini merek dapat mengingatkan atribut tertentu di benak konsumen. Yang kedua benefit atau keuntungan, yaitu penerjemahan atribut menjadi manfaat. Terus yang ketiga values atau nilai. Jadi merek ini mengatakan nilai sesuatu mengenai produsen. Jadi apa sih yang mau dikatakan produsen ini lewat merek ini? Terus yang keempat budaya, itu merek dapat mewakilkan atau merepresentasikan suatu budaya tertentu. Terus yang kelima kepribadian. Terus merek tertentu ini dapat mencerminkan kepribadian atau personality. Ini dapat merefleksikan kepribadian konsumen, gitu ya. Seperti contohnya mengkonsumsi obat kumur ya, Listerine. Jadi konsumen itu peduli pada kesehatan. Terus yang keenam pengguna atau user. Ini merek tersebut dapat merepresentasikan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tertentu. Nah, yang ini maaf, yang ini ada di e-learning nggak teman-teman ya? Ada ya? Yang tadi ada nggak yang? Oh kurang ya dia, ada nanti saya upload lagi. Nah, terus cara kerja brand ini sendiri ada dari perspektif IMC, perspektif komunikasi kemasan terpadu. Ini hubungannya dengan brandnya. Jadi konsumen memiliki hubungan dengan produk maupun dengan perusahaan. Penggunaan brand dilihat dari yang pertama tataran generik atau nama brand itu sendiri dan pemetaan konsumen atau persepsi pangsa pasar. Nah, karakter dari fasilitas brand itu sendiri ada 3, merek fungsional, yaitu brand berfokus pada nilai ekonomis, terus merek citra, brand berfokus pada peletakan atau pendongkrak citra atau image tertentu, dan merek eksperiensial, yakni fokusnya pada mengajak konsumen untuk merasakan atau mengalami apa yang ditawarkan oleh brand tersebut. Ya, ini terkait dengan fungsionalitasnya dari produk ya. Nah, manfaat brand itu sendiri tadi udah disinggung sih. Yang ini lebih ke hubungannya dengan komunikasi pemasaran. Yaitu yang pertama sebagai identitas yang membedakan produk dengan milik kompetitor atau pesaing dan membuat produk dapat dikenali. Jelas ya pernyataannya ya. Identitas sebagai pembeda produk dengan pesaing. Ya. Terus yang kedua, memudahkan perusahaan untuk membedakan berbagai lini produk yang dimiliki. Jadi kalau ada berbagai produk ini harus ada merek berbeda. Terus yang ketiga, memiliki kesempatan untuk membangun loyalitas konsumen dan mendapatkan keuntungan. Ini hubungannya dengan pembelian ulang oleh konsumen jika konsumen tersebut merasa puas terhadap produk. Terus yang keempat, word of mouth. Ini kalau omongan mulut ya. Ini ada sendiri subbab BOM ya, word of mouth. Ada word of mouth tradisional, ada elektronik word of mouth. Dan BOM ini sendiri sebagai peluang konsumen yang puas, jadi orang lain yang memperoleh informasi
dengan memilih brand yang ditawarkan. Yang kelima, itu brand yang kuat itu membangun citra perusahaan dapat menjadi brand extension, perpanjangan merek dari perusahaan itu sendiri. Yang keenam, brand yang berhasil yaitu menarik banyak stakeholder yang di sini maksud adalah seperti distributor, rekan kerja, karyawan dan sebagainya. Nah, penamaan brand yang baik ini menurut Stanton ini, yaitu yang pertama harus mengenalkan sesuatu tentang karakteristik produk, masalah hingga kegunaannya atau fungsi atasnya. Yang kedua, mudah diingat, dibaca, dieja. Ya. Jadi lebih baik kalau merek budaya lokal menggunakan penamaan lokal aja. Kalau misalkan bahasa asing lebih susah, relatif lebih susah. Terus yang ketiga, mempunyai ciri khas sendiri. Terus yang keempat, bisa dirotasi oleh produk baru yang mungkin ditambahkan di lini produk sejenisnya. Terus yang kelima, bisa disatukan dengan patentnya yang pasti ya, jelas untuk peresmian. Ya. Pengelolaan dari brand itu sendiri itu mencakup pertama, kesuksesan tergantung pada volume penjualan yang tinggi. Terus yang kedua, lingkungan yang selalu dinamis. Jadi brand tersebut harus selalu menyesuaikan. Yang ketiga, produk adalah elemen kunci dari keseluruhan penawaran pasar. Terus yang keempat, produk dan jasa menjadi suatu komoditas tertentu yang diluncurkan dari perusahaan, produk maupun jasanya harus menjadi satu kesatuan. Terus yang kelima, semuanya berawal dari konsep pembuatan produk. Gimana sih konsepnya? Dapat bermanfaat nggak sih produk ini? Nah, prinsip penting pengelolaan brand itu sendiri, yang pertama, inovasi untuk menjadi pelaku yang pertama, pioner ya, kalau bisa. Lebih dahulu teh di Indonesia Sostro, terus air mineral di Indonesia Aqua, ya, sebagai pelopor. Yang kedua, inovasi berkelanjutan sepanjang siklus hidup produk. Jadi produk tersebut harus terus berkembang nih. Ya. Seperti Aqua mengembangkan produk seperti tonic, terus bibir terasa dan sebagainya. Terus yang ketiga, membangun merek dan memperkuat brand positioning. Maksudnya di sini brand positioning ini brand tersebut harus mempunyai tempat di kelas tertentu di pangsa pasar tertentu juga. Terus yang keempat, memperkuat elemen merek dan program pemasaran terpadu. Gitu ya. Jadi hubungannya dengan komunikasi antar brand mau dilanjutkan promosi offline maupun online. Terus yang kelima, memelihara kinerja merek. Merek agar terus dapat kembang ya di benak konsumen. Terima kasih, itu sekian materinya. Ada ditanyakan dari materi barusan? Yang di kelas ini? Ada yang kurang jelas dari materi bahasan tadi? Alimuddin Rijal yang mana? Nomornya. Anita Azad. Saya tunggu ya sampai kalau dia tanya ya. Sambil ngecek aja nih biar tahu nih. Diki Septian. Oh tadi titip. Oh. Ya, ya. Oh di ruang Zoom ada mas. Ya, nah. Siapa nih? Realafi yang dalam. Siapa namanya mas? Zalafi. Oh. Yeah. Terus Dimas Ardia Deva. Denta Skotania. Oh cewek. Laili Dia Rahmawati. Musfikoh. Lina Permatasari.
Mainur Rohmah. Andita Indayati. Titania Elga. Nur Fitri Ania. Nia Diawianti. Dinin Bella. Caraka Priamitra. Oh, masnya. Indah Lestari. Debbie Rahmadani. Hamzah Lutfi. Nur Hayati Eka. Mikdad Sidki langsung. Oke. Ayo kalau dari saya teman-teman. Brand. Silakan. Mengenai brand, tadi kan banyak ngomong tentang branding produk. Ya. Pertanyaannya bagaimana ketika mungkin kita Kasusnya, brand sendiri, akan tentu kita punya skill untuk berjualan. Iya. Akhirnya kita buka toko mungkin dengan toko yang kita buka kita jualin banyak dari brandnya orang. Jadi sebentar, semacam distributor. Tidak, ya kita membuka toko retail kan teman-teman. Oh, buka toko perancangan itu, ya. Banyak brand. Nah, apakah kita perlu melakukan branding toko? Kalaupun perlu, sampai segimananya kita harus membranding toko. Apakah harus kayak melakukan izin seperti yang mungkin Indomaret atau mungkin apa atau yang Ini beda Mas ya, yang lebih dibahas ini kan branding produk ya, bukan branding badan usaha. Gitu. Kalau branding kayak toko itu tadi itu ya harus, kalau dari segi badan usaha ada sendiri untuk pendaftaran hak paten ya, terus tanda dagang, DDP, SIUP dan sebagainya itu ada sendiri. Gitu. Dan mungkin kalau dari segi toko yang ditonjolkan, sama pertama kali melihat nih, itu kan penilaian fisik ya. Kenapa Indomaret, ya, dibikin merek ya, maaf ya. Indomaret, Alfamart itu banyak dikunjungi orang. Selain mudah diakses, ya, ada di mana-mana. Itu juga ada di mana-mana, strategis ya. Nah, di mana-mana. Nah, selain itu juga penata tokonya kan bagus, ya. Dibandingkan dengan toko-toko, ya maaf ya, toko-toko yang kurang tata terapi di skala-skala jalan-jalan kecil atau sebagainya gitu ya. Jadi lebih dibaguskan dalam hal penampilan fisik maupun merchandising. Ada yang tahu merchandising ya? Merchandising itu penataan produk-produk di suatu tempat ya, kayak di supermarket, di rak pajang. Ada ilmunya nih. Nanti saya kasih dasar, saya nggak ada di bahasan sih. Itu ilmu praktikal sih. Gitu. Jadi gimana caranya menata self view-nya dari orang, stress view-nya gimana, jadi mata yang produk yang fast moving gimana, slow moving gimana, itu ada praktikalnya sendiri. Di teori nggak ada sih, tapi nanti insya Allah lah saya berikan. Nah itu tadi berhubungan dengan ini Mas ya, badan usaha ya. Yang masih harus ya tetap sama, prinsipnya sama, harus mudah diingat orang, dibaca ya, dan kalau bisa menimbulkan ini ya, mengandung unsur-unsur yang Islami ya, kalau misalkan hubungan dengan ini kayak sakinah mar ya gitu Mas. Kan ada lagi? Ada lagi yang lain? Absennya sudah bisa ya di e-learning? A1P.
Sebentar. Midat Sidki ini angkatan 2015 ya Mas ya? Iya, bentar ya. Ini. Oh ya ini kok. Saya baca ini. Saya 2000 lebih lama lagi, maaf Mas. Saya baca. Yang ikut pertukaran nih nggak di kelas ini. Ada yang ikut petik student exchange ya, yang di Kangkuan ya, temennya ya. Ikut kelas ini juga nggak ya? Ini Kelas ada ini daftarnya ada, Nur Hidayah, terus Rahmat Hidayat sama Ayu Fiana Rezeki Ananta. Iya, ada. Ya, nggak ada. Ini ganjil, Nur Hidayah ini genap. Maaf Pak, Iya, Anastasia ya Pak ya? loh, nggak ada tuh Mbak. Ini dari A1P ada 3 orang cuman. Pedang ini ya, student exchange dari Conquest University ya. Ini dasar dari prodi ini 3 orang sih. Kenapa Mbak Anastasia? Tadi Bapak panggil nama saya bukan Pak Anastasia. Oh, enggak, Mbak. Sorry saya tadi lagi di jalan. Oh iya mohon maaf Pak. Oh iya, enggak Mbak, bukan. Gak ada di sini ya, 3 orang ini ya. Diana. Hidayah. Mas Raffi masuk Mas. iya Pak, ada Pak. Yang 3 orang ini dimasukkan ke kelompok nggak ya Mas ya? Dimasukkan Pak. Dimasukkan. Iya, sudah masuk kelompok. Yang Nur Hidayah terus Rahmat Hidayat sama Ayu Fiana ini. Iya, Oh. Iya Mas. Makasih. Oke, ada yang lagi nggak teman-teman? Ada yang naik lagi? Oh, di rumah. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mau azan ya. Kita akhiri dulu ya. Tugas kelompoknya, insya Allah minggu depan ya. Saya kasih ya. Minggu depan saya kasih berempat ya. Saya kasih ke prestasi di pertemuan ke-5 dan ke-6 berarti nanti. Gitu. Kenapa? Ya, kenapa?
Tanggal merah bukannya diundur dari Rebo. Bukannya dimundurkan dari Rebonya. Loh, enggak, bukannya tanggal merah tanggal 20. Ya Mas Raffi, dicek Mas tanggal merahnya ini ada pengumuman dari Podi nggak? Maksudnya, kalau saya sih belum dapat pengumuman. Di ini saya sih ini ya tanggal 20 ya. 20 kan hari Rebo ya. Berarti kan tetap hari Selasa, nggak libur. Mulainya tanggal 19. 19. Hari liburnya tanggal 20. Nah itu. Biasanya gimana yang kalian di sini kalau agak kayak itu? Kurang tahu. Saya sewaktu Karena Pak Yakut Hotel ini. Iya, makanya saya belum dapat prodi nih. Saya kira masih tetap tanggal 20 sih liburnya katanya. Soalnya pemerintah kan dimundurin. Kecuali Agustus ya, 11 Agustus ya kemarin. Saya mundur. Menyalahi ketentuan ini kalau mundur. Nanti kalau misalkan ini Selasa jadi libur, nanti saya koordinasi dengan komtingnya ya, ya. Jadi mau diganti hari apa, gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Libur Pak Maulid Nabi. Baik, teman-teman, kita akhiri ya. Gak ada pertanyaan lagi ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti pertemuan perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.